Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat. Amin. Masih banyak orang yang bingung, masih banyak juga yang ragu ya tentang penggunaan pil KB. Nah, jadi banyak teman-teman di luar sana yang bingung tentang pil KB. Takut efek sampingnya ya, takut minum pil KB-nya karena ada sesuatu hal. Nah, apakah teman-teman yang menonton video ini merupakan salah satu yang ragu tersebut ataupun bingung? Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 8 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pil KB. Jadi semoga setelah menonton video ini teman-teman tidak bingung lagi. Pil KB itu kan alat kontrasepsi ya, termasuk alat kontrasepsi hormonal yang sering dijumpai dan gampang ditemukan. Nah, dia tinggal minum, ya sudah ya cara penggunaannya seperti itu. Tapi banyak juga yang lupa. Nah, kelemahannya itu ya, kalau lupa ya bisa kecolongan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi alat kontrasepsi yang lain ya, seperti kondom, spiral, KB mantap, ataupun steril ya, ataupun implan ya. Ya, jadi masih banyak ya jenis-jenis KB. Tapi yang kita bahas adalah tentang pil KB saja ya. Pil KB ini ya keuntungannya memang cara penggunaannya itu mudah ya, gampang ditemui, gampang dibeli. Nah, tapi itu tadi kelemahannya sering wanita ataupun teman-teman di rumah ya lupa meminumnya. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua, yang pertama diantaranya itu, apakah semua wanita boleh minum pil KB? Jawabannya tidak semua wanita boleh minum pil KB ya. Jadi wanita-wanita yang mengalami penyakit jantung ya, hipertensi, kanker rahim, kanker payudara. Nah, jadi memang ini tidak disarankan untuk minum pil KB. Kemudian juga pada orang yang memiliki penyakit hati, ini juga tidak disarankan minum pil KB. Wanita yang sering mengalami migrain, nah ini juga tidak disarankan. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal-hal tersebut ya, tetapi jika masih minum pil KB, yang ditakutkan adalah kondisinya semakin memburuk ya, keluhannya semakin memburuk. Nah, tetapi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, jika ingin mengkonsumsi pil KB ya, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Kalau seandainya dokternya bilang oke, nggak apa-apa, aman ya, baru ya dilanjutkan. Nah, tapi jangan tanpa berkonsultasi tiba-tiba teman-teman beli sendiri pil KB ya, dengan keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, yang ditakutkan nanti keluhannya semakin bertambah parah. Kemudian untuk wanita ataupun teman-teman yang usianya di atas 35 dan juga memiliki kebiasaan merokok ya, juga ini tidak disarankan untuk mengkonsumsi pil KB. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman salah satu yang saya sebutkan tadi? Coba tulis di komentar. Jadi kalau seandainya teman-teman setelah berkonsultasi ke dokter memang tidak disarankan. Jadi ketika teman-teman berkonsultasi ke dokter memang tidak disarankan untuk minum pil KB ya, jangan berkecil hati ya. Nanti dokter akan memilihkan alat kontrasepsi yang lebih baik, yang lebih aman untuk kesehatan teman-teman. Yang penting kan tujuannya kontrasepsi. Pertanyaan yang kedua, apakah pil KB bisa mengganggu aktivitas sehari-hari? Nah, banyak yang menanyakan ini ya. Jadi banyak di luar sana yang ragu minum pil KB, takut aktivitas sehari-harinya terganggu karena minum pil KB. Bisa terjadi gangguan mood misalkan ya, mual, nyeri perut ya, atau keluarnya darah dari jalan lahir. Nah, ini sebenarnya tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi pil KB ya, tubuh adaptasi dengan baik ya, hal ini tidak akan terjadi ya. Nah, jadi tubuh sudah menyesuaikan dengan pil KB-nya. Karena pil KB itu kan hormonal. Ya, hormon dimasukkan ke tubuh ya otomatis tubuh akan merespon. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya.
Walaupun seandainya teman-teman mengalami gangguan tersebut, biasanya sifatnya hanya sementara. Nah, jadi jangan takut ya untuk mengkonsumsi pil KB. Kemudian sekarang juga sudah ada pil KB yang mengandung zat besi. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir ya kalau seandainya mengkonsumsi pil KB takut lemas ya, takut anemia. Nah, jadi selain mencegah kehamilan ya, yang mengandung zat besi dia juga bisa mencegah teman-teman timbulnya anemia. Pertanyaan yang ketiga, apakah pil KB bikin gemuk? Nah, ini banyak orang yang takut minum pil KB karena gemuk. Banyak orang yang menyalahkan badannya gemuk ya setelah menggunakan pil KB. Nah, jadi memang belum ada penelitian yang mengatakan ada keterkaitan langsung ya, ada hubungan langsung antara minum pil KB dengan badan gemuk ya. Nah, tapi memang badan gemuk ini ya terjadi karena perubahan pola makan teman-teman ya, perubahan gaya hidup teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pola hidupnya baik, pola makannya baik, ya saya rasa peningkatan berat badan tidak akan terjadi. Dulu juga sudah pernah saya bahas tentang minum pil KB bikin gemuk. Nah, di situ kalau teman-teman mau lebih jelas silakan tonton video saya yang dulu, tinggal diketik saja. Yang keempat adalah apakah minum pil KB bisa timbul jerawat? Nah, jadi selain tadi ya isu tentang minum pil KB bikin gemuk, kemudian isu minum pil KB bikin jerawatan, ya sebenarnya ini salah ya. Karena justru ketika teman-teman minum pil KB ya, ini bisa mengatasi jerawat ya, bisa mencegah jerawat. Dok, bagaimana sih pil KB bisa mencegah jerawat? Nah, jadi ya di tubuh kita, baik wanita, baik pria, itu ada hormon androgen. Nah, hormon androgen pada wanita biasanya rendah, tetapi ketika hormon androgen tinggi ya, nah itulah yang bisa memicu timbulnya jerawat. Nah, jadi peran pil KB di sini ya, dia menekan hormon androgen yang tinggi tadi ya. Ketika hormon androgen yang tinggi tadi ditekan ya, otomatis dia juga bisa mencegah ataupun mengobati jerawat. Pilihan pil KB ini dia pil KB yang kombinasi ya, yang mengandung hormon estrogen dan juga hormon progestin. Nah, inilah pil KB yang bisa mencegah ataupun mengobati jerawat. Yang kelima, apakah pil KB ada efek samping? Nah, efek samping memang ada, tapi biasanya sementara ya. Efek samping yang sering ditimbulkan adalah mual, pusing ya, sakit kepala, nyeri pada payudara ya, bisa juga nyeri perut. Nah, ini tapi biasanya sifatnya sementara. Tetapi kalau seandainya teman-teman mengalami keluhan ataupun efek samping tersebut sangat mengganggu aktivitas ya, sebaiknya konsultasikan lagi ke dokter ya, supaya nanti dipilihkan alat kontrasepsi yang lebih tepat. Yang keenam, apakah minum pil KB harus di jam yang sama? Ya, sebaiknya ketika teman-teman mengkonsumsi pil KB ataupun memilih menggunakan pil KB, ya sebaiknya penggunaannya ataupun minumnya itu di jam yang sama untuk efektivitas yang lebih baik ya. Misalkan teman-teman rutin minumnya jam 8 ya jam 8 terus ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman minum pil KB-nya lupa, ini tiba-tiba teringat langsung saja minumnya, lewat-lewat sedikit itu nggak apa-apa. Tapi memang disarankan itu jamnya harus sama. Yang ketujuh, apakah kalau minum pil KB itu sulit hamil ketika berhenti? Nah, ini tidak benar ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman berhenti minum pil KB ya 2 bulan sampai 3 bulan setelah berhenti, biasanya itu tidak mengganggu kehamilan. Nah, tetapi kalau teman-teman tidak hamil ya bukan berarti salah pil KB-nya ya. Banyak orang yang menyalahkan jangan minum pil KB nanti sulit hamil. Ya enggak seperti itu juga. Yang ketujuh, apakah setelah berhenti minum pil KB itu sulit hamil? Nah, banyak orang yang takut minum pil KB karena isu ini ya, nanti minum pil KB bikin sulit hamil. Nah, sebenarnya setelah teman-teman berhenti minum pil KB ya, itu tentu ada peluang untuk hamil ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut tentang isu ini ya. Itu jangan menyalahkan karena minum pil KB jadi tidak bisa hamil ya. Jadi kan hamil atau tidaknya sebenarnya itu kan titipan yang maha kuasa. Jadi kita cuma bisa berusaha, berdoa ya. Jadi jangan menyalahkan pil KB-nya ya. Pertanyaan yang ke-8, setelah melahirkan boleh nggak minum pil KB? Nah, biasanya ya setelah melahirkan 2 minggu sampai 4 minggu ya itu baru disarankan untuk minum pil KB. Tetapi lebih baik teman-teman ketika setelah melahirkan itu konsultasi dulu ke dokter ya. Bagaimana kedepannya, pilihan apa kontrasepsinya, itu sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter supaya mendapat pilihan yang tepat. Nah, jadi jangan
biasanya minum pil KB, tiba-tiba sudah melahirkan minum pil KB lagi ya, beli sendiri ya. Lebih baik konsultasikan dulu. Itu cara yang terbaik, itu menurut saya. Oke teman-teman semua, itu tadi 8 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pil KB. Jadi setelah menonton video ini, poin 1 sampai 8, semoga teman-teman yang ragu itu jadi tidak ragu lagi. Teman-teman yang bingung tidak bingung lagi ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga makin banyak yang tahu, semoga makin bermanfaat. Dan silakan tulis di komentar pendapat teman-teman tentang video ini. Salam sehat, sampai jumpa.